melepaskan kekhawatiran, menemukan kedamaian sejati dengan stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction. Selamat datang, para pencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Pernahkah Anda merasa terperangkap dalam lingkaran kekhawatiran yang tak ada habisnya? Pikiran terus berputar pada bagaimana jika dan nanti akan begini, menguras energi dan merampas kedamaian Anda. Di dunia yang serba cepat ini, kecemasan seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian. Tapi, bagaimana jika ada jalan keluar? Bagaimana jika Anda bisa hidup lebih tenang, fokus, dan damai, terlepas dari apapun yang terjadi di luar? Hari ini, kita akan menyelami sebuah formula transformatif untuk melepaskan kekhawatiran dan hidup penuh kedamaian sejati. Ini adalah perpaduan unik dari 3 kekuatan dahsyat: kebijaksanaan kuno filsafat stoikisme, sains modern neuroplastisitas, dan prinsip universal law of attraction. Ketiga pilar ini, saat digabungkan, akan memberi Anda alat untuk menguasai pikiran, membentuk ulang respons emosional, dan menarik ketenangan ke dalam hidup Anda. Bersama, kita akan menjelajahi 12 prinsip yang menggabungkan esensi ketiga teknik ini. Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasi akar kekhawatiran, memutus siklusnya di tingkat otak, dan memancarkan energi kedamaian. Siapkan diri Anda untuk perjalanan inspiratif dan praktis ini. Sebuah pelajaran berharga selama sekitar 2 jam yang akan mengubah cara Anda merasakan dan menjalani hidup. Mari kita mulai proses pembebasan pikiran Anda. Prinsip 1. Pahami dikotomi kendali stoikisme, akar ketenangan sejati. Akar dari sebagian besar kekhawatiran kita adalah upaya mengendalikan hal-hal di luar kuasa. Kita cemas tentang masa depan, tindakan orang lain, atau hasil tak pasti. Filsafat stoikisme mengajarkan dikotomi kendali, membedakan apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Inilah fondasi utama melepaskan kekhawatiran. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca, inflasi, perkataan orang lain, atau masa lalu. Semua itu eksternal. Namun, Anda mutlak mengendalikan pikiran, penilaian, respons emosional, dan tindakan Anda sendiri terhadap semua itu. Ini satu-satunya wilayah kekuasaan Anda. Ketika kekhawatiran muncul, tanyakan pada diri, apakah ini hal yang bisa saya kendalikan sepenuhnya? Jika tidak, seorang stoik akan memilih melepaskannya. Energi yang terbuang mengkhawatirkan hal tak terkendali adalah penderitaan tak perlu. Alihkan energi ke dalam diri, pada apa yang bisa Anda bentuk. Menerima yang di luar kendali bukanlah pasif, melainkan pembebasan yang sangat kuat. Ini membebaskan pikiran dari beban mustahil. Dengan fokus pada apa yang dalam genggaman, Anda akan merasakan ketenangan mendalam. Ini langkah pertama menjadi penguasa batin Anda. Prinsip 2. Periksa penilaian Anda, neuroplastisitas. Memutus siklus kekhawatiran. Kekhawatiran bukanlah reaksi otomatis, tak terhindarkan terhadap fakta. Ia adalah respons terhadap penilaian kita tentang fakta tersebut. Otak kita, melalui neuroplastisitas, membentuk jalur saraf berdasarkan pola berpikir ini. Jika sering membuat penilaian negatif, Anda memperkuat jalur kekhawatiran. Contoh, berita buruk adalah fakta. Penilaian ini bencana, hidup saya akan kacau, menciptakan kecemasan. Jika Anda menilai ini tantangan, saya akan cari cara menghadapinya. Respons emosional akan berbeda, lebih tenang. Untuk melepaskan kekhawatiran, Anda harus melatih diri memeriksa setiap penilaian. Saat pikiran mengkhawatirkan muncul, jangan langsung meyakininya. Beri jeda, amati pikiran itu, dan tanya, apakah penilaian ini akurat? Rasional, membantu saya tenang. Ini pemeriksaan impresi stoik yang diperkuat neuroplastisitas. Setiap kali Anda memilih tidak langsung mempercayai pikiran negatif, Anda melemahkan jalur saraf kekhawatiran lama. Anda mulai membangun jalur baru untuk ketenangan dan objektivitas. Proses ini memungkinkan intervensi sebelum kekhawatiran mengakar. Anda membentuk ulang otak agar kurang rentan terhadap kekhawatiran. Prinsip 3. Visualisasikan kedamaian dan keamanan law of attraction, menarik ketenangan. Law of attraction menyatakan apa yang Anda fokuskan dan rasakan akan Anda tarik ke dalam hidup. Jika terus memvisualisasikan skenario terburuk atau merasa cemas
Anda tanpa sadar menarik lebih banyak kekhawatiran ke realitas Anda. Untuk melepaskan kekhawatiran, Anda perlu secara sadar menggeser frekuensi getaran menuju kedamaian dan keamanan. Ini berarti sengaja memvisualisasikan diri Anda dalam keadaan tenang, aman, dan damai. Bahkan saat situasi eksternal menantang. Visualisasikan bukan hanya diri Anda. Tidak khawatir. Tapi yang penting, rasakan emosi kedamaian itu nyata dalam diri Anda. Bayangkan menghadapi tantangan dengan tenang, memecahkan masalah bijaksana, dan merasa aman. Semakin jelas visualisasi dan kuat perasaan, semakin efektif daya tariknya. Praktik harian. Luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam. Memvisualisasikan diri Anda damai, aman, dan penuh keyakinan. Gunakan semua indera. Rasakan ketenangan itu. Ulangi afirmasi seperti saya tenang dan aman, atau saya percaya pada diri saya dan proses kehidupan. Gabungkan ini dengan neuroplastisitas. Konsisten memvisualisasikan kedamaian dan merasakan emosi positif. Anda fisik membentuk ulang otak. Anda melatih otak lebih mudah memancarkan frekuensi ketenangan. Ini membantu menarik pengalaman selaras dengan batin damai Anda. Prinsip 4. Latih penerimaan aktif stoikisme dan neuroplastisitas. Kekhawatiran seringkali adalah bentuk penolakan gigih terhadap apa yang sudah atau sedang terjadi. Penerimaan aktif amor fati dalam stoikisme adalah kunci fundamental melepaskan perlawanan ini. Ini berarti secara sadar menerima kenyataan sebagaimana adanya, dengan segala kekurangan dan ketidakidealannya. Penerimaan aktif bukan pasif atau menyerah. Ini langkah pertama bergerak maju. Saat Anda tulus menerima suatu fakta, misalnya masalah terjadi, neuroplastisitas memungkinkan otak berhenti melawan. Ia beralih ke mode pencarian solusi konstruktif daripada terjebak dalam kekhawatiran. Dengan sadar menerima yang di luar kendali, Anda menghemat energi mental dan emosional. Energi yang tadinya terbuang melawan kenyataan, kini dialihkan untuk tindakan produktif, belajar, atau menumbuhkan ketenangan. Penerimaan adalah kekuatan. Praktik harian. Saat khawatir tentang sesuatu yang tidak bisa diubah, katakan, ini adalah kenyataan yang ada. Saya menerima ini. Lalu, alihkan fokus ke pertanyaan, apa yang masih bisa saya kendalikan? Langkah apa yang bisa saya ambil dari sini? Ini proses melepaskan, menerima, dan beralih ke tindakan. Setiap kali memilih penerimaan aktif ini, Anda neurologis memperkuat jalur saraf terkait ketahanan, adaptasi, dan kedamaian. Anda melatih otak tidak terpicu oleh situasi tidak ideal. Anda membangun kekebalan batin terhadap kekhawatiran. Prinsip 5. Disiplin perhatian neuroplastisitas dan stoikisme. Pikiran kita sering liar, melompat dari satu kekhawatiran ke lainnya. Untuk melepaskan kekhawatiran, Anda harus melatih disiplin perhatian. Ini kemampuan mengarahkan dan mempertahankan fokus pikiran secara sadar. Menjauh dari gangguan dan pikiran merugikan, neuroplastisitas menunjukkan di mana Anda mengarahkan perhatian. Disitulah Anda memperkuat jalur saraf. Jika terus memfokuskan perhatian pada kekhawatiran, Anda membuat otak ahli menghasilkan kekhawatiran. Sebaliknya, fokus pada solusi atau ketenangan akan membangun jalur tersebut. Filsafat stoikisme menekankan pentingnya menjaga pikiran pada saat ini dan pada hal-hal penting yang dalam kendali. Marcus Aurelius sering berbicara tentang urgensi mencegah pikiran berkeliaran pada hal tidak relevan atau di luar kendali. Disiplin perhatian ini alat kunci menjaga ketenangan batin. Praktik harian, latih mindfulness, atau kesadaran penuh. Saat pikiran mengembara ke kekhawatiran, bawa kembali perhatian Anda ke momen ini, ke napas Anda, atau ke tugas yang sedang dikerjakan. Ulangi berkali-kali. Coba fokus pada satu objek selama 60 detik tanpa pikiran lain. Disiplin perhatian adalah otot mental yang perlu dilatih. Semakin Anda melatihnya fokus pada yang memberdayakan, semakin kuat pikiran Anda. Ini kunci mencegah kekhawatiran, mengambil alih kendali mental, dan merampas kedamaian. Prinsip 6. Praktikan rasa syukur, law of attraction, dan neuroplastisitas.
Kekhawatiran sering muncul dari fokus berlebihan pada kekurangan. Rasa syukur adalah penawar ampuh untuk kekhawatiran. Dan ini emosi dengan frekuensi vibrasi tertinggi dalam Law of Attraction. Saat tulus bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, Anda otomatis menggeser fokus pikiran dari kekurangan ke kelimpahan. Ini memancarkan frekuensi positif yang akan menarik lebih banyak hal baik, kelimpahan, dan alasan bersyukur ke hidup Anda. Ini siklus kelimpahan positif. Neuroplastisitas mendukung kekuatan rasa syukur. Dengan sadar berlatih syukur setiap hari, Anda melatih otak lebih mudah mengidentifikasi dan fokus pada hal positif. Ini fisik membangun dan memperkuat jalur saraf terkait kebahagiaan, optimisme, dan kedamaian. Secara neurologis, mengurangi kecenderungan otak memicu kekhawatiran. Praktik harian, setiap pagi atau malam, luangkan 5-10 menit menulis 3-5 hal baru yang Anda syukuri. Rasakan emosi syukur itu dalam hati. Anda juga bisa mengucapkan syukur kepada orang terkasih. Rasa syukur adalah magnet kuat menarik kedamaian. Ini bukan hanya tentang merasa baik. Ini alat strategis ilmiah, menaikkan frekuensi dan memprogram ulang otak agar alami lebih tenang, positif, dan bahagia. Kekhawatiran tidak punya tempat untuk berakar. Prinsip 7. Hadapi ketidaknyamanan stoikisme dan neuroplastisitas. Kekhawatiran seringkali adalah bentuk penghindaran mendalam terhadap ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari situasi tidak pasti. Kita cenderung lari dari hal tidak nyaman, memperkuat ketakutan terhadap ketidakpastian. Filsafat stoikisme mengajarkan kita proaktif menghadapi ketidaknyamanan melalui praktik voluntary discomfort. Ini cara efektif membangun ketahanan mental dan mengurangi cengkeraman kekhawatiran. Neuroplastisitas menjelaskan mengapa ini berhasil. Setiap kali sengaja menghadapi ketidaknyamanan kecil, misalnya mandi air dingin, puasa singkat, menunda kesenangan instan, Anda neurologis memperkuat jalur saraf terkait keberanian, toleransi ketidakpastian, kemampuan mengatasi kesulitan, dan ketenangan di bawah tekanan. Dengan proaktif menghadapi ketidaknyamanan, Anda melatih diri tidak lari dari ketidakpastian yang memicu kekhawatiran. Anda belajar Anda jauh lebih kuat dari yang dikira. Anda bisa berfungsi, bahkan di luar zona nyaman. Ini membangun kepercayaan diri mendalam dalam kemampuan menghadapi segala sesuatu. Praktik harian. Pilih satu ketidaknyamanan kecil setiap hari, dan sengaja menghadapinya. Mungkin tidak memeriksa ponsel 1 jam setelah bangun, atau memilih jalan yang lebih sulit. Tujuannya membangun otot mental, membantu menghadapi kekhawatiran lebih besar dengan ketenangan. Ketika tidak lagi takut, ketidaknyamanan, atau ketidakpastian hidup, kekhawatiran akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Anda menjadi lebih berani, resilient, dan damai, karena Anda tahu memiliki kapasitas internal menghadapi apapun yang datang. Prinsip 8. Fokus pada kebajikan dan tujuan mulia stoikisme. Makna di balik kedamaian. Kekhawatiran seringkali berpusat pada diri sendiri atau hal materialistis tidak substansial. Filsafat stoikisme mengajarkan kedamaian sejati dan kebebasan langgeng dari kekhawatiran datang dari hidup selaras dengan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, moderasi, dan mengejar tujuan lebih mulia dari kepentingan pribadi. Saat sadar mengalihkan fokus dari kekhawatiran pribadi ke bagaimana Anda bisa menjadi pribadi lebih baik dan berkontribusi, energi dan perspektif Anda berubah drastis. Anda menemukan makna lebih besar yang melampaui kecemasan sehari-hari, memberikan tujuan mendalam. Neuroplastisitas mendukung ini saat konsisten memilih tindakan, pemikiran, dan kebiasaan selaras dengan nilai tinggi dan kebajikan. Anda neurologis memperkuat jalur saraf terkait tujuan hidup, kepuasan mendalam, dan altruisme. Ini mengurangi dominasi jalur kekhawatiran. Praktik harian. Luangkan waktu identifikasi nilai inti Anda. Saat khawatir, tanya, apakah ini selaras dengan nilai saya, membantu saya jadi lebih baik? Alihkan energi pada tindakan berbudi luhur atau cara Anda bisa berdampak positif. Fokus pada kebajikan memberi Anda kompas batin tak tergoyahkan. Anda tidak lagi terimbang-ambing angin kekhawatiran karena memiliki tujuan lebih tinggi dipatuhi. Ini sumber kedamaian mendalam
dan tak tergoyahkan, karena tahu Anda hidup dengan integritas. Prinsip 9, bangun lingkaran positif, neuroplastisitas, tambah law of attraction. Lingkungan dan orang sekitar sangat memengaruhi pikiran dan emosi. Untuk melepaskan kekhawatiran, penting sadar membangun lingkaran positif baik berupa orang, informasi, maupun kebiasaan harian. Neuroplastisitas menunjukkan otak kita, organ sosial, sangat dipengaruhi lingkungan. Jika terus terpapar berita negatif, orang pesimis, atau konten pemicu kecemasan, otak akan membentuk jalur saraf sesuai, meningkatkan level kekhawatiran. Law of attraction menegaskan energi serupa, menarik energi serupa. Jika ingin menarik kedamaian dan kebahagiaan, harus aktif mengelilingi diri dengan hal memancarkan energi itu. Ini bisa berarti mencari teman positif, mendengarkan musik inspiratif, atau mengonsumsi konten edukatif. Praktik harian, evaluasi jujur, lingkaran sosial dan lingkungan informasi Anda. Kurangi paparan hal memicu kekhawatiran, misalnya berita toksik, media sosial yang menguras. Tingkatkan paparan pada konten positif, orang mendukung, dan lingkungan menenangkan. Dengan aktif membangun dan memelihara lingkaran positif ini, Anda konsisten memberi makan otak dengan informasi dan energi, mendukung kedamaian. Ini investasi proaktif efektif dalam ketenangan batin Anda, membantu melepaskan kekhawatiran dari sumbernya. Prinsip 10. Praktikan prospeksi negatif yang sehat, stoikisme. Persiapan, bukan ketakutan. Kekhawatiran sering muncul karena takut akan hal tidak diketahui atau skenario terburuk. Filsafat stoikisme mengajarkan premeditatio maloram atau prospeksi negatif. Ini latihan mental sadar merenungkan kemungkinan hal buruk terjadi. Tujuannya bukan pesimis, melainkan membangun ketahanan mental dan mengurangi kejutan emosional. Saat jujur dan rasional membayangkan skenario terburuk, misalnya kehilangan pekerjaan, dan memikirkan bagaimana Anda akan merespons, Anda sering menyadari tidak seburuk yang dibayangkan. Anda akan menemukan Anda punya kapasitas bertahan dan beradaptasi. Neuroplastisitas menjelaskan, dengan sadar mempraktikkan skenario mental ini, Anda melatih otak bereaksi lebih tenang dan rasional pada potensi ancaman. Anda membangun memori neurologis tentang cara mengatasi kesulitan, sehingga saat tantangan nyata datang, otak tidak panik. Praktik harian, luangkan menit setiap minggu merenungkan hal yang salah. Bagaimana jika proyek ini gagal? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang terburuk terjadi? Dan bagaimana saya mengatasinya? Lakukan bukan mengundang kesialan, tapi mempersiapkan pikiran. Prospeksi negatif yang sehat adalah asuransi mental. Ini membebaskan dari beban ketakutan akan hal tidak diketahui. Anda lebih berani ambil risiko terhitung, karena tahu Anda punya kapasitas internal menghadapi dan bangkit kembali. Ini mengurangi cengkeraman kekhawatiran. Prinsip 11. Kendalikan diri dari godaan yang menguras energi. Stoikisme and law of attraction. Banyak kekhawatiran secara tidak langsung disebabkan kurangnya disiplin diri dan menyerah pada godaan yang menguras energi, baik fisik, mental, maupun emosional. Ini bisa berupa kebiasaan buruk, penundaan, atau ketergantungan tidak sehat. Filsafat stoikisme sangat menekankan disiplin diri, temperance, atau moderasi sebagai kebajikan penting. Ini kemampuan mengendalikan keinginan dan nafsu. Saat dikuasai keinginan atau kebiasaan buruk, Anda kehilangan kendali, memicu kekhawatiran. Law of attraction mendukung ini. Energi serupa menarik energi serupa. Jika terus membiarkan diri terjebak kebiasaan menguras energi, misalnya terlalu banyak scrolling media sosial yang picu perbandingan, Anda memancarkan frekuensi energi rendah, cenderung menarik lebih banyak kecemasan. Dengan menguasai diri dari godaan merugikan, Anda tidak hanya menghemat energi, tapi juga meningkatkan frekuensi vibrasi. Anda membangun rasa hormat pada diri sendiri dan kekuatan batin yang akan menarik pengalaman lebih positif dan damai. Praktik harian. Identifikasi satu kebiasaan kecil yang menguras energi atau memicu kekhawatiran. Latih diri menahan godaan itu walau sebentar. Setiap keberhasilan memperkuat otot disiplin diri.
Ini kemenangan kecil yang menumpuk. Mengendalikan diri dari godaan adalah cinta diri mendalam. Ini membebaskan dari siklus kekhawatiran akibat ketidakmampuan mengendalikan diri. Anda menjadi lebih tenang dan berdaya. Prinsip 12, bertindak selaras dengan tujuan stoikisme and law of attraction. Kejelasan aksi kekhawatiran sering muncul dari rasa tidak pasti tentang arah hidup atau perasaan tidak berdaya. Stoikisme mengajarkan bertindak selaras dengan tujuan hidup dan nilai inti, karena inilah sumber makna dan kontrol sejati. Saat tindakan selaras tujuan jelas, Anda mengurangi ruang bagi kekhawatiran. Law of Attraction membutuhkan aksi terinspirasi. Anda tidak bisa hanya berpikir positif, harus ambil langkah konkret selaras visi. Saat bertindak sesuai tujuan, Anda kirim sinyal kuat ke alam semesta tentang keinginan. Menarik sumber daya diperlukan. Menggabungkan kedua hal ini, setiap tindakan Anda adalah manifestasi disengaja. Anda tidak bertindak acak, Anda bertindak dengan tujuan. Dipandu akal dan kebajikan stoik, setiap langkah adalah menuju visi Anda. Ini mengurangi kekhawatiran, karena Anda merasa berdaya dan dalam kendali. Neuroplastisitas mendukung ini dengan memperkuat jalur saraf terkait tujuan dan pencapaian. Saat terus bertindak sesuai tujuan, otak Anda lebih efisien membantu mengidentifikasi peluang dan mengatasi rintangan. Praktik harian. Setiap hari, pastikan setidaknya ada satu tindakan yang secara langsung selaras dengan tujuan besar atau nilai inti Anda. Ini bukan hanya menyelesaikan tugas, ini membangun momentum positif, mengurangi kekhawatiran tidak produktif. Bertindak selaras dengan tujuan dan nilai adalah puncak perjalanan ini. Ini cara proaktif menciptakan kedamaian dan mengurangi kekhawatiran. Karena Anda tahu, setiap langkah Anda bermakna dan mengarah pada kehidupan yang Anda inginkan. Penutup. Kebebasan dari kekhawatiran di tangan Anda. 12 prinsip mendalam yang menggabungkan filsafat stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction ini adalah formula paling ampuh untuk melepaskan belenggu kekhawatiran dan hidup penuh kedamaian sejati. Anda memiliki kekuatan luar biasa mengendalikan dunia batin Anda, membentuk realitas Anda, dan menemukan ketenangan abadi. Terlepas dari apapun yang terjadi di luar diri Anda, ingatlah 12 pilar ketenangan ini. Pertama, pahami dikotomi kendali. Kedua, periksa penilaian Anda. Ketiga, visualisasikan kedamaian dan keamanan. Keempat, latih penerimaan aktif. Kelima, disiplin perhatian. Keenam, praktikkan rasa syukur. Ketujuh, hadapi ketidaknyamanan. Kedelapan, fokus pada kebajikan dan tujuan mulia. Kesembilan, bangun lingkaran positif. Kesepuluh, praktikkan prospeksi negatif yang sehat. Kesebelas, kendalikan diri dari godaan yang menguras energi. Ke-12, bertindak selaras dengan tujuan. Perjalanan melepaskan kekhawatiran dan mencapai kedamaian ini adalah sebuah komitmen seumur hidup, sebuah praktik harian. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan ini, untuk mengasah kekuatan Anda, dan untuk memilih ketenangan. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda, menarik ketenangan, dan menjalani hidup yang bebas dari belenggu kecemasan. Selamat menjalani hidup yang damai, terkendali, dan penuh keberlimpahan batin.